Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat pagi hari ini kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini kita sudah sampai dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, pada saat pagi hari yang indah ini saya akan membahas dalam satu kitab, yaitu Kitab Para Rasul pasal 3, ayat yang pertama sampai yang kedua. Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah." Nah, pada saat pagi hari ini saya mau membahas tentang orang lumpuh yang disembuhkan atau yang dipulihkan oleh Rasul Yesus Kristus sebagai perantara Tuhan Yesus. Nah, di mana di sini bila kita membaca, kita sudah melihat dari ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana bahwa ketika Rasul Paulus dan Yohanes lewat di depan pintu bait Allah saat mereka mau pergi sembahyang atau seringkali kita sebut dengan beribadah, di sana mereka melihat seorang laki-laki yang mengalami lumpuh sejak lahirnya. Nah, ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan laki-laki tersebut, mereka melihat bahwa laki-laki itu selalu meminta sedekah di depan bait Allah. Nah, setiap harinya laki-laki tersebut hanya meminta kepada setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Namun, pada saat itu ketika ia melihat Petrus dan Yohanes lewat di depan pintu bait Allah, ia meminta kepada mereka. Apa yang dia harapkan dari Petrus dan Yohanes itu tidak diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada seorang laki-laki yang mengalami lumpuh ini. Dalam arti sedekah yang ia minta, mungkin saat itu dia mengharapkan hal-hal yang seperti makanan, minuman, uang, dan sebagainya. Namun, bila kita melihat kisah ini, ada sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang yang lumpuh ini. Bila kita baca dalam ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Kita boleh garis bawahi dengan kalimat ini, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan orang yang lumpuh tersebut. Dengan perantaranya Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus, dia mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada. Dia tidak memiliki semua itu. Namun yang ia miliki adalah demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu sembuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika kita membaca, ketika kita melihat kisah ini, mungkin secara manusia ini tidak mungkin terjadi. Namun kita kembali lagi dalam firman Tuhan, segala sesuatu jika Tuhan yang katakan iya bakalan sembuh, maka sakit apapun itu pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan pulihkan. Nah, lewat orang lumpuh ini, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya melalui rasul-rasulnya, melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus, yaitu Petrus. Nah, yang diutus untuk melakukan hal yang secara mata manusia melihat itu tidak mungkin terjadi. Dari sini kita bisa belajar, inilah pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus. Lewat pelayanan mereka kita dapat belajar bahwa
pelayanan atau melayani itu bukan sekedar hanya di altar saja, bukan hanya sekedar di mimbar saja, bukan hanya sekedar mau dilihat, mau dipandang oleh manusia saja. Namun ada sesuatu hal pelayanan yang mungkin tidak pernah kita pikir itu pelayanan yang luar biasa yang akan kita lakukan tanpa kita sadari, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus di sini. Ia melakukan hal-hal yang seringkali kita abaikan, seringkali kita tidak hiraukan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus ini? Ia memiliki hati yang peduli terhadap sesama, terutama kepada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Yang kedua, ia memiliki hati yang peka terhadap sesamanya. Yang ketiga, memiliki hati yang penuh kasih untuk menolong orang lain. 3 hal pelayanan yang mungkin seringkali kita abaikan, yang mungkin seringkali kita lalai. Tanpa kita sadari, orang-orang banyak membutuhkan hal itu, yaitu kita mau memberikan hati yang peduli kepada mereka. Kita harus peka dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita harus memiliki hati yang penuh dengan kasih. Supaya apa? Supaya kita mampu mengasihi, supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, lewat pelayanan Rasul Petrus ini, kita boleh belajar. Kita banyak belajar dari mereka. Bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar di mimbar saja. Bila kita melihat saat laki-laki ini berdiam diri di depan bait Allah, mungkin banyak sekali orang-orang yang melewati laki-laki tersebut. Apakah mereka punya hati yang peduli seperti Rasul Petrus, bahkan Yohanes? Mereka mungkin memberi apa yang diperlukan oleh seorang laki-laki tersebut. Mungkin mereka memberikan ia makanan, mungkin mereka memberikan ia minuman atau uang dan sebagainya. Namun ada hal yang tidak pernah mereka berikan kepada seorang laki-laki yang mengalami lumpuh sejak lahirnya, yaitu memberi rasa kasih mereka kepada orang yang lumpuh ini. Memberi sesuatu hal yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Inilah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kita tahu bersama pada saat itu, seperti saya katakan tadi, banyak sekali orang-orang yang melewati depan bait Allah tersebut. Namun tidak ada satupun orang yang memberi belas kasihan kepada orang yang lumpuh ini. Dalam arti tidak ada yang mendoakannya. Mereka hanya lewat-lewat saja. Bila kita lihat di ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus, ini orang yang lumpuh tadi, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Padahal banyak orang yang melewatinya. Dia juga meminta kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak peduli kepada orang yang lumpuh ini. Nah, Yohanes dan Petrus tidak hanya sekedar memberi kebutuhan secara jasmani, namun Petrus dan Yohanes memberi kebutuhan kepada seorang laki-laki yang lumpuh ini, yaitu kebutuhan rohani. Apa yang diberikan? Yaitu Petrus mendoakan dengan dalam nama Yesus orang Nazaret itu sembuh. Dan orang tersebut, laki-laki tersebut pulih dari kelumpuhannya. Bahkan yang kedua, ia mengalami pemulihan imannya. Yang ketiga, bahkan pemulihan jasmani dan rohani semuanya terpenuhi. Saat ia pulih, saat ia sembuh, apa yang ia lakukan? Kita baca di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kita melihat imannya. Ketika dia sembuh, dia tidak lari dari Tuhan.
Dia tahu bahwa kesembuhan yang dia alami itu terjadi karena kuasa Tuhan bekerja. Karena dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, yang memulihkan orang yang sakit ini. Sehingga orang-orang menjadi takjub dan kagum. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang-orang yang biasanya melihat seorang laki-laki ini duduk di depan bait Allah, ketika ia sudah bisa berjalan, ketika ia sembuh, dia datang memuji Tuhan, masuk ke dalam bait Allah, orang-orang takjub. Mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Dari pelayanan Rasul Paulus dan Yohanes kepada orang lumpuh ini, kita banyak belajar bahwa di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ akan ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Bahkan di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Yang paling terpenting adalah di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari pelayanan Rasul Paulus ini. Bukan hanya sekedar melayani di altar, bukan hanya sekedar melayani hanya melihat dipandang oleh manusia, namun hal yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita, yaitu kita mau memberikan kasih kepada sesama kita. Kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau